Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuning Listari dengan NIM 2410914120007 dari program studi Psikologi. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas mengenai esai reflektif untuk tugas bahasa Indonesia. Mari kita mulai. Apa sih esai reflektif itu? Esai reflektif ditulis secara formal. Penulis mengungkapkan secara mendalam dan berhati-hati terhadap topik yang dibahasnya. Biasanya, topik yang dibahas berkaitan dengan politik, pendidikan, budaya, hukum, maupun kesehatan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan esai reflektif yang berjudul Anxiety, cemas di dunia yang tidak pasti. Mengapa esai yang berjudul Anxiety, cemas di dunia yang tidak pasti ini termasuk esai reflektif? Esai ini termasuk dalam kategori esai reflektif karena memuat perenungan mendalam dan pemaknaan personal terhadap fenomena kecemasan sebagai isu kesehatan mental di era modern, khususnya pada remaja. Penulis tidak hanya menyampaikan informasi berdasarkan teori dan fakta, tetapi juga merefleksikan bagaimana kecemasan muncul sebagai respon terhadap tekanan sosial, budaya, kompetitif, dan ketidakpastian hidup. Refleksi ini tercermin dari ajakan untuk meninjau ulang nilai-nilai sosial yang melatar belakangi kecemasan, serta tawaran cara pandang baru yang lebih manusiawi dan tentunya adaptif. Alih-alih sekedar memberikan solusi teknis, esai ini mengajak pembaca memahami kecemasan sebagai bagian dari proses pertumbuhan diri dalam menghadapi kompleksitas hidup. Esai yang berjudul Anxiety, cemas di dunia yang tidak pasti ini memiliki topik kesehatan mental dengan tema kecemasan atau anxiety. Apa aja sih struktur dari esai reflektif? Struktur esai reflektif terdapat pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Pada esai reflektif kali ini, pendahuluan terdapat di paragraf pertama. Penulis membahas latar belakang esai dengan menggambarkan situasi global yang penuh ketidakpastian dan tekanan hidup, yang menjadikan kecemasan bukan hanya persoalan individu, melainkan juga cerminan kondisi sosial yang lebih luas. Paragraf ini menjadi pengantar penting untuk mengarahkan fokus pembaca pada urgensi yang membahas kecemasan di tengah dunia yang tidak pasti. Pendahuluan terdapat di paragraf pertama ya teman-teman. Lalu, isi. Penulis menyajikan refleksi kritis terhadap kondisi dan solusi yang ditawarkan dengan pembahasan utama yang mendukung topik dan menjawab permasalahan yang diangkat di bagian pendahuluan. Untuk isi, terdapat di paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Mari kita mulai pada paragraf kedua ya. Pada paragraf kedua, membahas mengenai hakikat kecemasan. Gagasan utamanya, kecemasan adalah respon emosional terhadap situasi yang dianggap mengancam, baik secara nyata maupun hanya dalam pikiran. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Pada paragraf ketiga, membahas mengenai peran budaya sosial dalam kecemasan. Dengan gagasan utama, rasa cemas yang meluas juga berkaitan erat dengan budaya sosial yang sangat kompetitif. Paragraf keempat membahas mengenai strategi pengelolaan kecemasan. Dengan gagasan utama, mengelola kecemasan bukan sekedar soal menenangkan diri sesaat, tapi juga tentang memahami akar emosinya. Lalu, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan terdapat pada paragraf kelima. Penulis menyimpulkan seluruh pembahasan memberi penekanan pada makna positif dari kecemasan.
dan menutup dengan ajakan untuk berdamai dengan keadaan. Cukup sekian pembahasan mengenai esai reflektif pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.